Assalamualaikum pemirsa LDI TV di seluruh tanah air. Tahun 2023 telah berlalu dengan berbagai peristiwa nasional. Kini kita menatap tahun 2024 dengan melakukan segala daya upaya agar kehidupan berbangsa dan bernegara setahun ke depan membawa kemanfaatan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sepanjang Januari hingga Juni 2023, DPP LDII melakukan banyak kegiatan dan silaturahim dengan berbagai elemen bangsa. Harapannya, silaturahim tersebut dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, kami telah memilih berbagai kegiatan DPP LDII yang paling menonjol pada 2023 yang terangkum dalam kaleidoskop kegiatan LDII. Kerjasama antar ormas untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional menjadi agenda penting Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Pada awal 2023, DPP LDII bertandang ke pimpinan pusat atau PP Muhammadiyah. Silaturahim tersebut untuk memperkuat dakwah dan membina umat. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Kiai Haji Haidar Nasyir menegaskan persatuan umat Islam untuk kedamaian bersama bisa dibangun dengan meminimalkan perbedaan. Beralih ke kota Kediri, Jawa Timur, Pondok Pesantren Wali Barokah menggelar acara Jaksa Masuk Pesantren. Program nasional dari Kejaksaan Agung tersebut disambut pondok pesantren tersebut dengan mengundang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Menurut Ketua Umum Wali Barokah Kiai Haji Sunarto, Jaksa Masuk Pesantren bertujuan meningkatkan literasi hukum para santri agar mereka mengenal sekaligus menjauhi hukum. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, Suhajar Diantoro menerima kunjungan Ketua Umum DPP LDII, Kiai Haji Kriswanto Santoso beserta jajarannya. Kunjungan DPP LDII tersebut dalam rangka Road to Rakernas. Pada kesempatan itu, Suhajar mengajak DPP LDII dan ormas lainnya menyandarkan diri pada negara dan tidak memihak pada partai politik tertentu. Dari Jawa Timur dilaporkan, DPP LDII menghelat peringatan Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN 2023. Kegiatan yang dipusatkan di Kabupaten Ngawi dan perkebunan teh Jamus itu diisi dengan pelatihan pengolahan daur ulang sampah. Dalam kesempatan itu, Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono membuka sekaligus meresmikan Arboretum LDII yang nantinya digunakan untuk area menanam tanaman endemik dan penelitian serta edukasi mengenai tanaman. Pada akhir Februari, DPP LDII menggelar seminar kemandirian. Seminar bertajuk Keluarga Mandiri, Keluarga Berseri, Bangsa Berdikari. Seminar tersebut menekankan peran orang tua dalam mengajarkan kemandirian pada anak sejak usia dini. Harapannya, anak-anak menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Sepanjang bulan Ramadan, DPP LDII menggelar pelatihan hisab ruqyat. Ketua Tim Rukyatul Hilal DPP LDII, Wilnan Fatahila mengungkapkan, para peserta dibekali dengan pemantapan materi dan praktik cara memasang teleskop, membidik hilal, dan perhitungan. Lembaga Persahabatan Ormas Islam atau LPOI bekerjasama dengan LDII menggelar Tadarus Kebangsaan. Kegiatan tersebut dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Mahfud MD. Ketua Umum LPOI Kiai Haji Said Akil Siroj mengatakan, Islam mampu menjadi pusat peradaban dengan pembelajaran toleransi, keberagaman, dan perdamaian. Ketua Umum DPP LDII Kiai Haji Kriswanto Santoso dalam acara tersebut menegaskan komitmen LDII terhadap Pancasila. Menurutnya, sejak berdiri pada tahun 1972, LDII konsisten menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen atau Jamintel, Amirianto menerima kunjungan Ketua Umum DPP LDII Kiai Haji Kriswanto Santoso bersama jajarannya. Dalam pertemuan tersebut, Amirianto menegaskan negara menjamin kepastian hukum bagi warganya dalam berserikat dan beribadah. Menanggapi pernyataan Jamintel, Kiai Haji Kriswanto Santoso mengapresiasi Kejaksaan Agung yang telah memfasilitasi warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia untuk literasi hukum dalam program Jaksa Masuk Pesantren. Kedutaan Besar Rusia menggelar buka puasa bersama ormas Islam. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila J. Vorobiva, memaparkan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.
Kiai Haji Kriswanto Santoso dalam kesempatan itu menegaskan perdamaian sangat penting karena efek perang tersebut menciptakan ketidakstabilan global berupa gangguan pangan dan energi. DPP LDI menggelar berbagai kegiatan silaturahim sepanjang Ramadan, di antaranya buka bersama dengan awak media, pembagian takjil di depan gedung DPP LDI, dan santunan anak yatim di Surabaya. Ketua Umum DPP LDI Kiai Haji Kriswanto Santoso membagikan santunan kepada anak yatim dan duafa, serta penyandang disabilitas. Perwakilan daerah atau DPD Hasan Basri beserta jajaran mengunjungi DPP LDI. Kehadiran mereka disambut oleh Ketua Umum DPP LDI Kiai Haji Kriswanto Santoso bersama jajarannya. Dalam kesempatan tersebut, Hasan Basri mengapresiasi kontribusi LDI dalam pembangunan nasional melalui program 8 pengabdian LDI untuk bangsa, terutama kepedulian LDI untuk memajukan sumber daya manusia Indonesia. Ketua Umum DPP LDI Kiai Haji Kriswanto Santoso menerima kunjungan Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin. Kedatangan Sudin untuk menjajaki kolaborasi dan kerjasama antar DPP LDI dengan Komisi 4 DPR RI untuk memajukan sumber daya penghidupan masyarakat di bidang pangan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang biasa disapa Zulhas silaturahim ke kantor DPP LDI. Kunjungannya untuk menampung aspirasi terkait ekonomi keumatan sekaligus mengajak LDI mewujudkan pemilu yang damai. Dalam pertemuan itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional dan Kiai Haji Kriswanto Santoso sepakat menggaungkan pemilu damai. Ajakan tersebut dilatar belakangi masyarakat Indonesia yang terpolarisasi sejak pemilu 2014 akibat politik identitas. Ketua DPP LDI Teddy Suratmaji dan pengurus harian lainnya berkunjung ke Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Kunjungan para pengurus harian DPP LDI tersebut diterima Kepala Pusat Pembinaan Mental atau Pusbintal TNI Laksamana Pertama Ian Heriawan. Dalam pertemuan itu, DPP LDI memaparkan program kerja prioritas sekaligus mengundang Panglima TNI dalam Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia. DPP LDI menggelar webinar internasional mengenai peran generasi muda dalam menangani perubahan iklim. Webinar tersebut menghadirkan Profesor Cordia Chu dari Griffith University, Australia. Ia menekankan LDI agar terus mempublikasikan kegiatan yang berdampak baik terhadap lingkungan sebagai kampanye menangani perubahan iklim agar diikuti oleh ormas lainnya. Idul Adha disambut warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia di seluruh Indonesia dengan melaksanakan kurban. Menurut Ketua Umum DPP LDI, Kiai Haji Kriswanto Santoso, berkurban memiliki multiplier efek atau efek berganda yang signifikan. Menurutnya, warga LDI telah memutar ekonomi senilai 652 miliar rupiah yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan para peternak dan membawa banyak manfaat bagi pihak lain. Sementara itu, sepanjang Juli hingga Desember 2023, DPP LDI melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangkaian Road to Rakernas LDI 2023. Dari Jombang, Jawa Timur dilaporkan, Pondok Pesantren Gading Mangu dan Pondok Pesantren Wali Barokah menggelar perkemahan akhir tahun Permata Cai ke-44. Kegiatan ini untuk membina generasi muda dengan memanfaatkan liburan sekolah tersebut. Dibuka Bupati Jombang, Muncida Wahab, di hadapan 1.500-an peserta. Ia mengingatkan pemuda adalah pemegang estafet kepemimpinan bangsa. Beralih ke Jakarta, dosen program Pascasarjana Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Ahmad Ali, meneliti tentang LDII yang kemudian dibukukan dalam judul Nilai-Nilai Kebajikan Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Dalam buku tersebut, ia menyoroti berbagai aspek mengenai keteladanan yang bisa diambil dari warga LDII. Salah satunya mengenai menjaga kesucian atau toharo. Menurutnya, LDI konsisten dalam persoalan toharo. Bahkan menurutnya, LDII sangat konsisten dengan ajaran Imam Syafi'i dalam persoalan menjaga kesucian. Departemen Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat menggelar webinar Syariah Creative Entrepreneurship. Acara tersebut dibuka Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang mendukung program LDI mendorong generasi muda untuk mengembangkan ekonomi kreatif dengan tetap memegang prinsip syariah.
Mengawali Agustus, DPP LDII menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum DPP LDII, Kiai Haji Kriswanto Santoso mengundang Presiden untuk membuka rapat kerja nasional yang diadakan pada 7-9 November. Ia juga menyampaikan kesiapan LDII menyokong kesuksesan pemilihan umum 2024, sehingga pesta demokrasi 5 tahunan itu diharapkan bisa berlangsung dengan damai. Menyambut peringatan HUT RI ke-78, warga LDII se-Indonesia menghelat kerja bakti nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia 2023 secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya untuk melestarikan budaya gotong royong bangsa Indonesia. Kegiatan bertema kerjasama bakti untuk negeri itu menyasar kebersihan lingkungan dan tempat-tempat ibadah di sekitar area pusat kegiatan warga LDII. Warga LDII di seluruh Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Warga LDII, baik di majelis-majelis taklim atau bergabung dengan warga, melaksanakan berbagai macam lomba. Di Kota Depok, santri dan warga memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia dengan mengikuti upacara dan membentangkan bendera raksasa. Selain itu, pembentangan bendera raksasa juga dilakukan di perairan Pantai Anyer, Banten. Beralih ke Semarang, DPW LDII Jawa Tengah bekerja sama dengan Bakes Bangpol menghelat silaturahim kebangsaan Jilid 3. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 200 hadirin dan 2.000 lebih peserta secara daring. Acara tersebut dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan menghadirkan narasumber Jamintel Amiryanto, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Darmansyah Jumala, dan Kepala Badan Kes Bangpol Jawa Tengah Hairudin. Dari Bandar Lampung dilaporkan, DPP LDII mengadakan pelatihan jurnalistik zona Sumatera bagian selatan, yakni Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, dan Banten. Ketua DPP LDII Bidang Komunikasi, Informasi, dan Media, Ruli Kuswahyudi berharap peserta pelatihan mampu mengembangkan kemampuan publikasi dan mengelola informasi secara digital, baik untuk pengembangan diri maupun organisasi. Kegiatan tersebut menghadirkan tim LDII News Network atau Lens DPP LDII maupun anggota Lens yang aktif di Lampung. Ketua Umum DPP LDII Kiai Haji Kriswanto Santoso dan jajarannya menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya Pancasila sebagai landasan politik dan ekonomi bangsa. Menanggapi pernyataan Prabowo, DPP LDII siap mendukung program kerja Menhan Prabowo, salah satunya dengan melahirkan manusia unggul berkarakter profesional religius. DPP LDII juga mengundang Prabowo sebagai pemateri dalam Rakernas LDII yang diadakan pada 7 hingga 9 November 2023. Sementara itu, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komisaris Jenderal Polisi Suntana, mewakili Kapolri menerima silaturahim pengurus DPP LDII. Ia menerima masukan LDII untuk memperkuat Kamtibmas pada tahun-tahun politik. Ia juga mengajak LDII berpartisipasi menjaga kebajikan dan mengajak kebaikan pada masyarakat yang lain. DPP LDII menggelar webinar dengan bertajuk Kedaulatan Pangan dan Gizi guna mewujudkan generasi penerus bebas stunting menuju Indonesia Emas 2045. Webinar tersebut dibuka Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin dan menghadirkan narasumber peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Agung Eru Wibowo, pakar gizi, psikolog keluarga, dan para narasumber lainnya. Ketua MPR RI Bambang Susatyo menerima kunjungan Ketua Umum DPP LDII Kiai Haji Kriswanto Santoso beserta jajarannya. Kedatangan Kiai Haji Kriswanto untuk silaturahim sekaligus mengundang Bambang Susatyo menjadi pembicara dalam Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, ia mengapresiasi gerakan LDII yang selaras dengan nilai-nilai kebangsaan, terutama terkait kehidupan yang berkeadilan, kesejahteraan, dan memerangi kebodohan. DPP LDII menghelat seminar dan workshop Gerakan PAUD Profesional Religius menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan tersebut menghadirkan pembicara utama staf ahli Mendikbudristek bidang hubungan kelembagaan dan masyarakat Muhammad Adin Sila. Ia mengingatkan sumber daya manusia profesional religius tidak bisa diperoleh dengan instan, perlu perencanaan yang baik, salah satunya melalui gerakan pendidikan anak usia dini atau PAUD.
DPP LDII silaturahim dengan Asisten Teritorial atau Aster Panglima TNI, Maijen Muhammad Syafei Kasno. Dalam kesempatan tersebut, Syafei mengatakan Ormas Islam memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas negara. Sependapat dengan Aster Panglima TNI, Ketua Umum DPP LDII Kiai Haji Kriswanto Santoso mengatakan, permasalahan bangsa menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Menurutnya, DPP LDII terus menjalin komunikasi dan membangun kerjasama dengan pemangku kepentingan seperti TNI. DPP LDII bekerja sama dengan DPP LDII Gunung Kidul, Kulon Progo, Wonogiri, Klaten, dan Sukoharjo menyalurkan puluhan ribu liter air bersih. Selain penyaluran air bersih, warga LDII di berbagai tempat menggelar sholat istisqa untuk meminta kepada Allah menyegerakan turunnya hujan. Ketua DPP LDII Robio menyarankan kesiapan pemerintah dan masyarakat untuk selalu memantau prediksi curah hujan dan potensi bencana hidrometeorologi, sementara untuk mengatasi kerawanan pangan dengan menerapkan jadwal tanam yang tepat dan minim resiko. DPP LDII menggelar rapat kerja nasional atau Rakernas untuk mempertajam dan mengevaluasi program kerja yang dicanangkan pada Munas keempat Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Rakernas ini menjadi wahana Lembaga Dakwah Islam Indonesia untuk melihat visi dan misi para calon presiden, mencari solusi berkelanjutan untuk menyambut era tinggal landas 100 tahun Indonesia. Selain itu, LDII menegaskan dukungan terhadap solusi damai Palestina dan penghentian kekerasan terhadap rakyat Palestina. Rakernas LDII dibuka oleh Presiden Jokowi dan dihadiri 3 calon presiden. Selain itu, pejabat tinggi negara, TNI Polri, para cendekiawan, dan Ormas Islam menjadi pembicara dalam Rakernas LDII. Beralih ke Kediri, Jawa Timur, Pondok Pesantren Wali Barokah bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan menggelar bedah buku politik pertahanan. Buku tersebut merupakan karya juru bicara Menteri Pertahanan Dahlil Anzar Simanjuntak. Acara yang dihadiri sekitar 1.000 santri itu juga menegaskan komitmen kebangsaan pondok-pondok pesantren yang bernaung di bawah LDII. DPP LDII menghelat forum diskusi terpumpun kebangsaan bertema menjajaki pentingnya penyusunan undang-undang toleransi. Acara tersebut menghadirkan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Saiful Rahmat Dasuki, anggota DPR RI, aktivis HAM, dan para akademisi. Ketua Umum DPP LDII Kiai Haji Kriswanto Santoso saat membuka FGD tersebut mengatakan toleransi bisa berjalan dengan baik apabila masyarakat dan pejabat publik mampu berbicara yang baik. Kedua, bisa amanah dan saling mempercayai. Dan ketiga adalah mengalah, serta keempat saling menjaga kehormatan dan perasaan. Pemirsa LDII TV, demikian beragam kegiatan LDII selama setahun. Kita akan berjumpa dengan berbagai kontribusi positif LDII untuk bangsa. Saya Adam Elfandi mengucapkan alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Semoga tahun 2024 Allah selalu melimpahkan rahmat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.